Di video kali ini, Daily Screen ingin share apa yang terjadi di komik terbarunya Thor, tentu saja komik Thor bagian 1 karya Donny Cates. Karena tidak semua dari kita membaca komik-komik Marvel, jadi di video kali ini Daily Screen akan menginformasikan poin-poin pentingnya saja. Nah kali ini, hal yang paling penting untuk kita bahas dari komiknya itu, tentu saja tentang Thor yang akhirnya mendapatkan Mjolnir barunya, setelah sekian lama ia tidak layak untuk mengangkat palu itu lagi. Sebelumnya, tepatnya pada tahun 2014, Thor harus menerima kenyataan pahit bahwa ia tidak layak untuk mengangkat Mjolnir lagi. Kita ketahui bersama, mulai sejak itu Mjolnir ditinggalkan di bulan. Selama bertahun-tahun Thor berpetualang tanpa menggunakan Mjolnir lagi. Nah, seperti yang sudah Daily Screen ceritakan di video tentang asal-usul Jane Foster, akhirnya Jane menjadi layak untuk mengangkat Mjolnir dan menjadi Thor yang baru yang disebut dengan Mighty Thor. Cukup lama Jane Foster menjadi Mighty Thor. Hingga suatu ketika, Jane Foster ini harus berhadapan dengan makhluk yang bernama Magog dan membuat Jane Foster ini harus memukulkan Mjolnir ke jantung matahari agar menewaskan Magog yang sangat kuat itu. Pertarungan antara Mighty Thor melawan Magog itu tepatnya terjadi di komik Thor pada tahun 2018. Sejak saat itu, Mjolnir sudah tidak terdengar kabarnya lagi dan belum ada yang memilikinya. Barulah akhirnya pada tahun 2019, palu Mjolnir ini akhirnya kembali ke tangan Thor. Kejadian itu tepatnya terjadi di komik yang berjudul War of the Realm. Di komik itu Thor berhasil membentuk kembali Mjolnir yang ada di dalam jantung matahari melalui God Tempest atau badai petir kosmik atau yang sering disebut dengan Mother of Thunder. Setelah selesai, palu Mjolnir akhirnya jatuh kembali ke bumi dan akhirnya Thor layak mengangkat Mjolnir itu kembali. Jika kalian semua menganggap Mjolnir yang dibentuk oleh God Tempest ini sama dengan Mjolnir yang lama, tentu saja tebakan kalian salah guys. Nah ternyata, Mjolnir yang baru ini sedikit berbeda. Apa yang membuat dia berbeda? Kalau bentuk kubusnya tentu sama saja. Namun yang berbeda adalah, tidak ada pegangan atau gagang pada Mjolnir ini. Kemungkinan besar, pegangan Mjolnir ini meleleh ketika berada di matahari. Terakhir kali Jane Foster melemparkan Mjolnir ini ke matahari, tentu saja masih ada pegangannya. Namun setelah kembali ke tangan Thor, sudah tidak ada lagi pegangannya guys. Pertanyaannya, bagaimanakah Thor bisa menggunakannya kalau tidak ada pegangannya lagi? Singkat cerita, Thor ini harus menemukan pegangan yang baru dan yang cocok untuk Mjolnir. Karena memang tidak sembarang kayu yang bisa dibuatkan pegangan palu Mjolnir ini. Pada saat itu, Thor harus menemukan pohon yang bernama Yggdrasil dan mengambil dahan pohon tersebut untuk dijadikan pegangan Mjolnir. Buat teman-teman yang belum tahu pohon Yggdrasil ini adalah pohon kehidupan yang membentuk pohon raksasa yang sangat besar dan juga keramat yang menghubungkan 10 dunia. Singkat cerita, Thor ini berhasil mendapatkan dahan pohon Yggdrasil ini. Kemudian ia menancapkan dahan itu ke Mjolnir. Tapi tentu saja bukannya keren seperti gagang Mjolnir yang dulu, justru kini pegangan palu Mjolnir ini tampak sangat-sangat biasa guys. Kurang lebih palu Mjolnir yang baru ini hanya seperti palu yang bergagangkan dahan pohon biasa. Nah sekarang, mari kita bahas kekuatan Mjolnir versi terbaru ini guys. Berdasarkan komik Thor bagian 1 yang diterbitkan pada tahun 2020 ini, setelah event War of the Realm, Thor dinobatkan menjadi Raja Asgard yang baru. Nah mulai saat itu, Thor bertekad untuk menjadi pelindung 10 alam atau yang disebut dengan Ten Realm dengan Mjolnir barunya itu. Lalu apa hubungannya dengan kekuatan baru dari Mjolnir? Jadi, untuk menjalankan niat baiknya melindungi seluruh alam itu, Thor hanya perlu melemparkan Mjolnir itu saja dan Mjolnir yang baru ini dapat menjalankan perintah Thor walaupun dari kejauhan. Bahkan Thor ini bisa melemparkan Mjolnir dari Asgard menuju bumi untuk menolong para Avenger di bumi ketika mereka kesusahan. Bahkan sebelum sampai ke bumi, Mjolnir ini juga dapat menghampiri suatu tempat lalu mengeluarkan suara Thor dari palu itu. Sehingga Thor ini bisa dengan santai menyelamatkan seluruh alam dengan ia hanya duduk saja di Asgard. Jadi pada intinya, kekuatan ini merupakan sesuatu yang baru yang dimiliki oleh Mjolnir. Sejauh ini baru fakta inilah yang bisa kita diskusikan mengenai palu Thor yang terbaru itu guys. Kemungkinan fenomena ini ada hubungannya dengan film Thor Love and Thunder nantinya. Sepertinya di film Thor Love and Thunder, ceritanya masih seputar bagaimana Thor yang versi gendutnya itu sudah tidak layak lagi untuk mengangkat Mjolnir dan akhirnya Jane Foster lah yang mendapatkan bisikan untuk mengangkat palu itu. Lalu setelah Jane Foster menjadi pahlawan dan menjadi Thor yang baru, mungkin saja jika ada Thor yang kelima, maka cerita Thor mendapatkan palu barunya ini benar-benar bisa direalisasikan. Namun tentu saja kita belum tahu pasti bagaimana alur cerita Thor Love and Thunder ini guys. Namun kalian tenang saja, Daily Screen pasti akan selalu mengupdate informasi terbaru yang berhubungan dengan dunia Marvel ke kalian semua. Jika kalian memiliki teori atau pendapat lain, jangan segan-segan untuk tambahkan pendapat kalian di kolom komentar dan akan kita bahas secara bersama-sama.
Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika teman-teman menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila The Last Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.